Halo, saya Gani Fernando, saya seorang aktor dan juga produser film, mengajak kalian putra-putri siswa SMA se-Sulawesi Barat. Yuk ikuti Virtual Camp How to Create Social Media and Health Creative Content. Acara keren yang akan melatih kalian untuk menjadi content creator kesehatan. So, jadilah perwakilan sekolah kalian and see you there. Saya setup kamera sebentar ya. Baik. Ya. Baik. Jelas nggak? Ya, udah jelas. Ini Mas Gandhi lokasinya ada di mana nih? Saya lagi ada di Ubud, Bali. Oke. Jadi makanya belakangnya seperti ini. Pandemi ini masih memudahkan kita untuk bisa berkomunikasi ya, walaupun secara virtual. Betul. Jadi gimana? Betul sekali. Ini udah bisa dimulai? Bisa. Kira ya? Semua aman, sound saya aman, kamera semua aman. Baik. Kalau gitu kita langsung mulai aja Mas Gandhi ya? Boleh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada panitia sudah menyerahkan kepada saya untuk melanjutkan rangkaian kegiatan pada hari ini. Dan semoga saya berharap teman-teman peserta workshop ini tetap bersemangat ya mengikuti event akbar yang tentunya dilaksanakan oleh Poltekkes Kemenkes Mamuju ini. Beliau sudah menghadirkan narasumber yang begitu luar biasa untuk berbagi ilmu atau sharing kepada teman-teman workshop pada hari ini. Dan baik, teman-teman workshop pada siang hari ini saya yakinlah mereka tetap bersemangat dan juga fokus untuk mengikuti kegiatan pada hari ini. Dan terkait dengan tema kita pada hari ini, yaitu Virtual Camp 2021, dengan tema How to Create Social Media and Creative Content ini, tentunya kita semua sudah sama-sama tahu ya, bahwa di era digital ini, di mana pemanfaatan teknologi informasi ini semakin berkembang pesat. Bukan cuma sebagai digunakan untuk mencari informasi, tetapi di era digital ini juga sudah digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari. Nah, sementara itu, teknologi pada era digital ini juga digunakan sebagai alat untuk membantu manusia secara efektif dan efisien dalam kehidupan sehari-hari. Nah, salah satu teknologi yang sangat membantu kita ini adalah gadget, di mana gadget ini selain memiliki bentuk dan juga ukuran yang mudah untuk dibawa kemana saja. Dan begitu gadget yang kita miliki ini terkonek dengan internet, maka gadget ini langsung memiliki tentunya fungsi yang begitu luar biasa, yaitu kita bisa mengakses informasi, terkhusus informasi mengenai kesehatan. Dan baik berdasarkan dari seluruh hasil riset atau survei, memang ini dinyatakan bahwa pemanfaatan teknologi media sosial ini sangat begitu berkembang pesat, khususnya di Indonesia sendiri pemanfaatan atau penggunaan media sosial ini paling banyak digunakan oleh anak remaja. Dan juga baik saat kita melihat kondisi kesehatan, di sisi lain di mana dunia ini dilanda oleh pandemi COVID-19 yang tentunya kita semua sama-sama merasakan hal yang ditimbulkan dari adanya pandemi COVID-19 ini. Nah, melihat kondisi yang seperti ini tentunya ini menjadi tugas kita, bagaimana kita bisa memberikan hal-hal yang terbaik untuk negara kita ini tanpa harus berdiam diri. Lantas apa yang harus kita lakukan? Nah, melalui kesempatan kali ini, kita akan mendengarkan ataupun melihat, menyaksikan secara bersama-sama tentang bagaimana membuat konsep video yang menarik, dan juga bagaimana sih menuliskannya ke dalam skrip, dan selain itu, juga ada berbagai tips dari Mas Gandhi ini, cara pengambilan gambar yang baik, dan juga hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan dalam proses syuting video. Dan marilah kita simak pemaparan materi kita, Mas Gandhi Fernando Hasmana. Tapi sebelumnya, izinkan saya untuk menyampaikan CV singkat dari beliau. Beliau adalah seorang aktor, penulis skenario, dan juga produser film, kelahiran Bitung, Sulawesi Utara, 8 Februari 1990. Dengan pendidikan terakhir jurusan acting, filmmaking, serta bisnis dan manajemen di New York Film Academy, The Acting Corps, and University of Southern California, Los Angeles. Dan baik Mas Gandhi ini tentunya memiliki perjalanan karir yang begitu luar biasa yang membuat beliau hebat hingga seperti sekarang ini
Tentunya beliau memiliki banyak sekali karya sebagai aktor, penulis skenario, produser film yang aktif sejak tahun 2011 hingga saat ini. Selain memiliki perjalanan karir yang begitu luar biasa, Mas Gandhi ini juga memiliki segudang prestasi, tentunya salah satunya mewakili Indonesia di ajang Mr. Supranational 2018 di Polandia. Dan juga beliau merupakan Direktur The Beauty Organization tahun 2019 hingga sekarang. Dan baik, mari kita sapa Mas Gandhi Fernando Hasmana. Selamat siang waktu Indonesia Tengah, Mas Gandhi. Ini ter-unmute nih. Selamat siang semua juga dari waktu Indonesia Tengah. Dan apa kabar Mas Gandhi? Baik sekali. Sekarang saya lagi bekerja, lokasi saya sekarang di Ubud di Bali. Baik. Saya lagi mempromosikan beberapa hotel-hotel untuk pariwisata Indonesia di Bali. Wow, luar biasa ya. Baik, Mas Gandhi, mungkin bisa langsung saja ya. Tapi sebelum pemaparan materi, saya juga perlu menyampaikan kepada teman-teman peserta workshop agar acara ini dapat berjalan dengan lancar dan juga baik untuk unmute pada gadget ataupun laptop yang digunakan ya. Dan juga kepada teman-teman saat Mas Gandhi memulai pemaparan materi, bisa juga sekaligus melayangkan pertanyaan pada kolom chat yang telah disediakan. Dan baik, mari kita dengarkan pemaparan materi kedua oleh Mas Gandhi Fernando, How to Make YouTube Video for Beginners, Storyboard and Shoot. Kepada Mas Gandhi kami persilahkan. Ya. Halo, selamat siang semua murid-murid. Selamat siang, Selamat siang. Nah, di sini kita, aku ngobrolnya nggak terlalu formal banget ya, jadi lebih ngobrol seperti kan anak muda lah gitu. Ya, baik. Nah, gini teman-teman, materi kita hari ini kan spesifiknya lebih ke health content creator kan, tetapi yang biasanya aku memaparkan generalnya dulu nih, apa sih content creator, apa itu social media, bagaimana cara bekerja social media dengan baik, supaya nantinya bisa menjadi bekal untuk kalian semua nanti bisa menghasilkan ke depannya, entah di bidang pekerjaan apapun ya, karena kan memang sekarang dengan situasi pandemik, semua sudah serba social media, termasuk kita saat ini pun sekarang sedang menggunakan media sosial, which is adalah Zoom, gitu. Zoom juga adalah salah satu media sosial, gitu. Jadi, kuharap yang aku share itu semuanya lebih general, nanti akan masuk ke spesifikasinya ke health. Nah, jadi aku ngajak teman-teman untuk jangan lupa ngumpulin pertanyaan ya. Jadi nanti ke belakangnya kita akan lebih interaktif, tanya jawab ya. Oke, kalau gitu kita mulai ya. Nah, ini salah satu topik yang sebenarnya lebih general sih. How to make money as a content creator. Bagaimana cara membuat uang sebagai content creator. Karena mau bagaimanapun, mau di bidang health, atau di bidang apapun, pasti ada yang namanya bisnis. Pasti ada yang namanya menghasilkan uang supaya bisa membuat konten. Karena membuat konten pun kan menggunakan kamera, menggunakan handphone, menggunakan lokasi, menggunakan editing tools, apapun itu, dan itu harus membelinya dengan uang gitu. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa maksimal membuat konten-konten yang menarik, tetapi at the end of the day bisa memberikan dampak positif ke banyak orang dan juga ke diri kita sendiri. Jadi supaya kita kantong kita nggak kosong nih, udah bikin terus, punya kamera yang bagus, punya art editing yang bagus, tapi kita nggak menghasilkan uang juga nih untuk supaya kita bisa membuat konten yang lebih banyak lagi ke depannya. Nah, oke. Apa itu content creator? Oke, next slide. Oke, orang yang mampu mengutilasi platform media dengan konten yang bisa di-share ke publik. Content creator itu bisa apa aja, bisa berupa foto, video, blog, vlog, webinar, seperti yang kita lakukan saat ini. Dan apapun yang berkesinambungan dengan media. Nah, paham ya sampai sekarang? Oke, next ya. Nah, social media tuh apa aja sih platformnya? Udah banyak banget kan yang tahu, ada Facebook, ada YouTube, ada Instagram, Twitter, Likee, TikTok, Snapchat, blog, Tumblr, Pinterest, Zoom,
Google Meet atau apapun itu. Jadi banyak banget sebenarnya social media sekarang tuh udah justru malah terlalu banyak. Jadi kita harus masuk ke spesifikasinya apa sih sebenarnya yang kita mau lakukan. Kalau misalkan memang kita mau masuk ke dalam bidang kesehatan menggunakan webinar, nah itu berarti kita akan menggunakan Zoom, kita akan menggunakan Google Meet, dan kita akan menggunakan TikTok atau YouTube untuk bisa mendistribusikan apa sih konten-konten kita ya ke depannya gitu. Kita harus pilih platformnya, dan kita nggak bisa ngambil semua platformnya. Karena untuk memanage semua konten dalam berbagai social media platform yang ada, itu sulit banget. Mau menggunakan tim sebanyak apapun, itu agak sedikit mustahil. Karena artis-artis atau content creator yang fokus di misalkan di YouTube, dia pasti akan fokus hanya di YouTube, di TikTok, dan kemungkinan besar di Instagram. 3 itu aja. Atau mungkin kalau misalkan dia fokus di blog, dan mungkin dia fokusnya di Twitter dan Instagram. Jadi dia nggak mungkin bisa mengutilasi semuanya. Begitupun dengan saya. Saya palingan hanya sanggup TikTok sama Instagram. Dulu saya sanggup 3 sama YouTube. Setelah itu saya pikir-pikir, aduh ini banyak banget ya untuk menghandle semuanya itu. Bahkan menggunakan tim pun juga sangat sulit gitu untuk bisa berinteraksi, berengage dengan audiens-audiens berbeda-beda di mana-mana. Jadi aku mengajak teman-teman itu kalau misalkan memang membuat konten, misalkan kita memang sekarang masuk ke spesifikasi adalah konten kesehatan, itu pilih platformnya mau yang mana. Audiensnya, pesertanya, atau market yang mau dituju itu siapa? Apakah ke orang dewasa? Justru kebanyakan Facebook itu sekarang digunakan sama orang-orang dewasa. Kalau misalkan lebih muda lagi, mungkin bisa masuk ke TikTok sama ke Likee. Atau mungkin untuk orang-orang yang memang lebih suka membaca artikel-artikel, itu bisa menggunakan Tumblr atau blog atau Pinterest misalkan kayak gitu. Jadi dari teman-teman SMAN ini harus milih nih platform apa dulu sosial media yang ingin kalian lakukan. Nah, oke, next slide. Bagaimana sih bikin uang sebagai content creator supaya nantinya bisa terus berkontribusi dan terus konsisten menciptakan konten-konten. Nah, YouTube kemungkinan adalah platform terbesar dengan pemasukanku. Dengan jumlah subscribers 229.000 dan total 31 juta views dari seluruh video yang kupublish. Nah, sekarang sudah meningkat ya semenjak aku bikin slide ini. Sekarang sudah 300 ribuan lebih, sudah 330.000 kalau nggak salah. Nah, cuman aku sudah mulai meninggalkan YouTube, teman-teman. Karena sekarang platform YouTube itu membuat kita atau mengharuskan kita untuk membuat konten itu yang panjang-panjang 10 menit bahkan sampai 1 jam lamanya. Seperti podcast, talk show, dan berbagai macam lainnya. Nah, itu tuh membutuhkan biaya produksi yang jauh lebih besar dibandingkan kita membuat video untuk Instagram atau TikTok. Yang notabene-nya itu, penontonnya itu juga sama banyaknya jumlahnya, tetapi mereka lebih demand untuk menonton video-video yang lebih pendek durasinya dibandingkan kalau di YouTube. Nah, makanya sekarang saya sudah mulai meninggalkan YouTube dan hanya memposting-posting YouTube dari konten-konten yang saya bikin untuk Instagram dan TikTok. Tapi kalau misalkan teman-teman memang mau membuat talk show, misalkan talk show kesehatan, atau mungkin seorang dokter, seorang perawat yang ingin, kan banyak tuh sekarang tuh dokter-dokter selebriti yang membuat talk show atau pengetahuan atau edukasi konten yang memang panjang durasinya, itu bisa menggunakan platform YouTube, dan memang lebih baik menggunakan platform YouTube. Oke, Instagram adalah platform kedua terbesar dari segi pemasukanku dengan followers 359.000. Nah, sekarang sudah jauh di atas ya. Sekarang sudah 707.000. Nah, justru sekarang dari slide ini, pemasukan terbesarku adalah sebenarnya sekarang dari TikTok malah. Dalam kurun waktu 3 bulan terakhir, aku terakhir bikin slide ini 3 bulan yang lalu, ini sekarang sudah jauh berbeda. Sekarang sudah TikTok malah yang platform terbesar aku, kedua Instagram, dan ketiga YouTube. Justru TikTok ini sekarang penontonnya jauh lebih banyak dan jauh lebih positif, dan memang mengarahkan kepada anak-anak muda, ke generasi milenial dan Gen Z ya. Begitu. Oke, next slide. Bagaimana sih memonetize income dari YouTube? Sebenarnya simpel banget, guys. Uang yang kreator dapatkan itu dari jumlah uang yang menonton iklan video yang kita posting.
Jadi bukan jumlah subscribers dan bukan jumlah views ya, cara dapat uang yang banyak, tapi dari watch time. Apa itu watch time? Watch time mengacu pada durasi nonton dari pengunjung video. Kalau view itu menghitung berapa kali video tersebut ditonton. Jadi semakin lama sebuah video ditonton, semakin banyak iklan yang ditonton, maka video tersebut akan lebih banyak pemasukannya. Jadi contoh seperti ini. Kamu bikin konten kesehatan. Talk show durasinya 5 menit, sama episode lain durasinya 15 menit. Yang durasinya 5 menit, itu yang nonton itu 100.000 orang. Lalu yang durasinya 15 menit atau 20 menit, itu yang nonton cuma 50.000 orang. Uang yang didapatkan dari iklan itu lebih banyak yang durasinya 5 menit atau yang durasinya 15 menit. Durasi 5 menitnya itu penontonnya 100.000 atau yang durasinya 15 menit penontonnya 50.000. Coba ada yang berani mau jawab nggak? Ada yang berani mau jawab? Saya, Kak. Oke. Itu yang banyak view-nya, Kak. Biarpun videonya panjang, kalau sedikit viewersnya tetap penghasilannya pasti sedikit karena tidak banyak yang tonton iklannya. Oke. Jadi sebenarnya jawaban itu benar, tapi ada salahnya juga. Jadi semakin panjang videonya, itu iklannya ada banyak. Jadi saat kamu nonton YouTube, biasa ada iklan tuh, iklan Grab, iklan Gojek, di pertama kan ada tuh. Nanti habis 4 menit apa 5 menit lagi, ada iklan lagi. Iklan lagi, apalagi iklan game, Mobile Legends, atau iklan apa gitu, Mami Poco, atau iklan apa, misalkan kayak gitu. Nanti nih habis 10 menit ada lagi iklan, habis 15 menit ada lagi iklan, berarti ada 4 iklan. Sedangkan yang durasinya 5 menit itu iklannya hanya 1 di opening saja. Jadi meskipun 100.000 orang yang menonton video 5 menit, tetapi iklan yang dihasilkan, uang yang dihasilkan itu lebih banyak dari yang durasinya 15 menit dan hanya 50.000 orang yang menonton. Jadi 50.000 dikali 4 iklan atau 5 iklan berarti totalnya adalah 200.000 kan. Apakah sebagai moderator penemu lingkungan startup clean up Bagaimana? Ya, bagaimana? Iya, Ada yang bertanya. dari siapa ya? Baik, mungkin bisa langsung dilanjutkan saja, Mas Gandhi. Aku lanjutkan aja ya, oke. Jadi kenapa revenue-nya yang durasinya 15 menit itu, meskipun hanya 50.000 orang yang menonton, itu jauh lebih besar karena iklannya ada banyak. Jadi iklannya itu di satu video ditonton beberapa kali. Sedangkan yang durasi 5 menit ini hanya ditonton 100.000 orang, tapi hanya 1 iklannya. Nah, makanya kenapa revenue income pemasukan dari si YouTuber ini, siapapun itu, lebih banyak kalau durasinya berjam-jam bahkan. Gitu. Makanya seringkali kalau misalkan ngelihat, misalkan siapa di sini yang pasti pernah dong ngelihat YouTube-nya Deddy Corbuzier, itu sekali posting di YouTube, itu durasinya itu bisa 40 menit sampai 1 jam, bahkan lebih. Sedangkan kalau kita nonton Ria Ricis deh, misalkan, atau kita nonton Mbak Imong, itu durasinya cuma 10 menitan satu video. Sebenarnya yang lebih menghasilkan adalah si Deddy Corbuzier dibandingkan Ria Ricis. Karena jumlah durasinya lebih panjang, dan orang menonton vlognya mereka, misalkan nonton Anies Baswedan, atau nonton Sandiaga Uno, atau nonton tokoh politik siapa, atau nonton dokter siapa, Dokter Tirta, misalkan gitu ngomongin COVID. Nah itu tuh bisa berjam-jam tuh durasinya. Nah itu iklannya banyak yang ditonton. Makanya revenue-nya lebih besar. Begitu. Sampai sini paham ya? Nanti kalau ada pertanyaan, dikumpulin aja pertanyaannya ya. Oke. Get back to the slide. Sebentar ya. Oke, next slide. Bagaimana channel YouTube kita bisa dimonetize? Nggak segampang itu juga. Cara menghasilkan lewat monetisasi, channel kita itu harus melewati screening dulu. Apakah channel kita memenuhi kriteria atau konten-konten kita layak untuk dimonetize? Nah, jadi kalau channel YouTube kita itu mau menghasilkan uang, nggak segampang itu. Itu benar-benar melalui screening dari berbagai pihak. Dari YouTube Indonesianya harus men-screening itu dulu.
lalu dikirimkan lagi ke YouTube di Amerika dari YouTube headquarters-nya. Apakah channel tersebut layak untuk dimonetize apa tidak? Apakah konten-kontennya itu mengandung sara atau konten-kontennya itu nggak baik, misalkan untuk yang kategori dewasa mungkin nggak bisa dimonetize atau ada adegan darah-darahnya misalkan kayak gitu. Nah, itu kemungkinan besar tidak bisa dimonetize. Apa sih syaratnya? YouTube memberikan syarat sebelum kamu benar-benar bisa melakukan monetize, yaitu akun sudah terverifikasi, yaitu yang seperti saya jelaskan barusan, mempunyai 1.000 subscriber, tidak melakukan spamming, dan yang paling berat adalah sudah mendapatkan 4.000 jam tayang selama 12 bulan terakhir. Jadi selama 12 bulan ini, kamu harus membuat konten di mana konten kamu tuh diakumulasi, ditonton setidaknya 4.000 jam. Sedangkan satu konten saja itu durasinya hanya 15 menit atau 10 menit. Berarti kan harus banyak banget nih konten yang diciptakan dan diproduksi supaya bisa mencapai 4.000 jam. Gitu. Jadi makanya kenapa kita membutuhkan uang untuk membuat konten. Jadi memang kayak bikin bisnis aja. Kita mau bikin sekolah, kita mau bikin rumah sakit, kita mau membangun kafe atau mau membangun restoran, pasti kan kita harus ada modalnya dulu nih. Sama, YouTube juga begitu. Mereka membuat kita tuh harus mempunyai modal dulu, memproduksi banyak video sampai 4.000 jam tayang, baru setelah itu YouTube, oke deh, kamu bisa menghasilkan uang sekarang ke depannya dari penonton-penonton yang akan menonton channel kamu. Nah, jadi memang tidak bisa sembarang orang ya untuk main menghasilkan uang begitu aja dari YouTube. Nah, setelah mereka approve, baru dia bisa dapat uang. Oke, next slide. Contoh iklan di YouTube. Nah, kalau misalkan tadi saya udah ngomongkan durasi film ini, salah satu film layar lebar saya yang ada di YouTube, sekarang sudah ditonton lebih dari 11 juta orang, dan itu durasinya 1 jam 29 detik. Kalau misalkan kalian nanti mengklik video film ini, itu kalian bisa lihat tuh lebih dari 20-30 iklan. Nah, jadi kenapa durasi panjang itu lebih menghasilkan dibandingkan yang durasinya pendek-pendek. Oke, next. Oke, bagaimana cara menghasilkan di Instagram? Instagram ini berbeda dari YouTube. Konten yang kita posting di Instagram tidak bisa dimonetize, termasuk di TikTok ya, jadi kurang lebih hampir sama. Di Instagram dan di TikTok itu tidak bisa dimonetize lewat iklan. Tapi kalau konten kita menarik sesuai target niche ini adalah seperti keberagaman market yang ingin kita tuju. Misalkan kalau yang kita lagi bicarakan sekarang adalah kesehatan. Target market kita adalah edukasi tentang kesehatan. Berarti sudah jelas tuh, niche marketnya sudah jelas. Jadi kalau misalkan kita bikin konten joget-joget di TikTok rame-rame, misalkan kayak gitu. Nah, itu sebenarnya nggak target niche, karena lebih general aja konten yang kita posting. Dan itu sebenarnya malah tidak menghasilkan uang dan juga tidak berkontribusi banyak yang lebih positif ke depannya untuk teman-teman sekitar atau orang-orang di lingkungan kita. Karena kan ya kita cuma joget-joget doang nih di TikTok gitu. Tapi kalau konten kita niche, ke edukasi, kalau saya ke film atau ke travel, jadi kita bisa bekerja sama dengan sektor-sektor seperti itu. Kalau misalkan kalian bikin konten-konten health, nanti pasti ada dari negara misalkan yang akan menghubungi misalkan Dr. Raisa Broto Asmoro atau Dr. Kevin, Dr. Farhan yang terkenal di TikTok, atau dokter siapa ya yang terkenal lagi ya, Dr. Sonya misalkan kayak gitu, Dr. Ekles, Dr. Oki dari Benings gitu. Mereka itu membuat konten-konten yang sangat spesifik, which is kesehatan. Nah, akhirnya banyak sekali brand-brand yang ingin bekerja sama mereka, tapi sekitaran di topik kesehatan. Itu pun juga bisa masuk ke lebih spesifik lagi. Kalau Dr. Raisa itu apa? Kalau Dr. Oki itu lebih ke skin, lebih ke kulit, dermatologis misalkan gitu. Jadi beda-beda semuanya. Nah, kalau saya kebetulan di pariwisata sama di film kebanyakan. Di TikTok itu saya masuk ke target niche film, kalau di Instagram saya masuk ke pariwisata. Makanya saya bekerja sama dengan banyak hotel, restoran, travel, agent, atau ke apapun yang di sektor pariwisata untuk di Instagram. Nah, saat kita udah engage dengan followers, maka Instagram kita akan growing dan nantinya akan bisa mendapatkan penawaran kerjasama untuk promosi sebuah brand atau produk.
Nah, jadi seperti yang saya sudah jelaskan barusan. Nah, ini adalah salah satu contoh foto. Dulu saya bekerja sama dengan Tokopedia. Nah, Tokopedia itu waktu itu di bulan Maret kalau nggak salah, iya di bulan Maret ini, tap-tap mantap. Oh, sini ya bulan Maret. Itu mereka mau menaikkan penjualan di sektor fashion. Jadi mereka menjual baju-baju dan itu penjual-penjual yang menjual di Tokopedia itu mau di-boost yang bagian sektor fashion-nya. Ini salah satu contoh aja. Oke, next. Berapa uang yang didapatkan dari YouTube dan Instagram? Tergantung. Sama seperti bisnis apapun. Setiap bisnis pasti ada yang murah, tapi ada juga yang mahal. Semua tergantung dari kualitas produknya dan juga minat dari penonton atau viewer terhadap si konten tersebut. Mari diskusi YouTuber atau selebgram favorit dan kita buka socialblade.com untuk membedah mereka. Oke, itu kita akan skip dulu ya untuk socialblade.com. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, contoh Ria Ricis sama Deddy Corbuzier. Nah, itu saja sudah kreator yang berbeda. Atau misalkan Dr. Raisa, misalkan konten-kontennya dia pun juga berbeda. Nah, jadi penontonnya pun juga berbeda dan durasinya pun juga berbeda. Jadi seberapa banyak uang yang kita dapatkan kita nggak akan pernah tahu. Kita nggak akan pernah tahu, apalagi iklan yang masuk ke dalam YouTube juga tuh berbeda juga. Iklan yang masuk ke Instagram pun, brand-brand yang mau bekerja sama kita pun juga beda-beda. Jadi kalau misalkan ditanya, oh si Ria Ricis pendapatannya setiap bulan itu 1 miliar misalkan. Enggak juga. Bisa aja dia berkurang dari itu, tapi bisa juga lebih dari itu. Jadi semuanya berbeda. Misalkan Ria Ricis posting di Instagram, di YouTube, yang nonton 1 juta orang, lalu Deddy Corbuzier yang posting juga 1 juta orang. Nah, itu juga berbeda yang akan dia dapatkan, tergantung dari marketnya dan target niche-nya mereka, seperti saya jelaskan sebelumnya. Oke, next slide. Instagram checklist. Punya foto yang bagus dan menarik untuk komunitasmu. Gambarnya terang dan warna yang menarik. Banyak aplikasi editing foto yang gratis untuk di-download seperti Lightroom, Snapseed, Piscocam, dan lain-lain. Pakai gambar yang panjang ke bawah, portrait, bukan lebar ke samping, landscape. Nah, ini adalah salah satu contoh dari foto saya. Ini adalah foto promosi saya untuk salah satu restoran di Bali. Foto originalnya adalah yang saya tandai X, dan foto yang sudah saya editing di sebelahnya yang saya tanda tick. Nah, pastinya teman-teman bisa melihat yang lebih menarik adalah yang sebelah kanan yang lebih terang gambarnya dan warnanya lebih pop. Padahal sebenarnya cuma memainkan warna saja. Saya tidak mengganti fisik tubuh saya atau hidung saya mancungin atau saya kurusin badan saya, tidak sama sekali. Jadi ini semuanya hampir sama ya, cuma warnanya doang. Nah, seperti ini tuh lebih menarik untuk dinotis sama lebih banyak orang. Dan kenapa gambar itu portrait, which is adalah panjang ke bawah? Karena kalau misalkan kalian membuka handphone kalian, smartphone kalian, lalu kalian membuka Instagram, ini saya kasih contoh ya dari gambar. Ini foto, bentar ya. Nah, foto di sini, ini adalah foto ke samping. Ya, ini foto landscape. Landscape ini tuh di layar handphone kita tuh sharing sama gambar orang lain. Makanya mata kita secara psikologi itu melihatnya itu jadi dua, jadi nggak konsisten ke satu titik saja. Jadi langsung ngeliat ke dua. Tapi kalau misalkan gambarnya portrait seperti ini, otomatis layar handphone kita, mata kita hanya tertuju ke satu gambar saja. Dan ini penting sekali untuk teman-teman kalau misalkan bikin konten, health content nanti ke depannya, untuk lebih mengutamakan bikin dengan situasi seperti, dengan resolusi seperti ini, resolusi portrait dibandingkan bikin resolusi yang landscape. Gitu. Ini penting banget nih teman-teman, karena nantinya konten kamu akan secara psikologi, orang-orang akan melihat konten kamu lebih clear, lebih jelas. Tuh kan? Langsung satu potret. Tuh, langsung satu potret. Nah, makanya sekarang lebih banyak orang bikin konten seperti itu. Ini konten-konten creator yang lebih jelas. Nah, ini iklan nih, iklan Harry Potter. Nah, iklan saja sekarang tidak mau landscape, maunya langsung potret. Karena mereka sudah tahu secara psikologi seperti itu.
Oke. Pakai gambar yang panjang, oke sudah. Oke, next slide. Instagram checklist. Memberikan caption yang valuable, caption yang menarik dan engage bisa membuat followersmu atau komunitasmu lebih sering berinteraksi denganmu. Konten yang engagementnya tinggi akan didorong algoritma Instagram agar bisa dilihat ke lebih banyak followers atau users baru. Masukkan call to action, contohnya seperti bertanya hal yang relate dengan fotonya. Tanya opini mereka akan suatu hal, atau minta bantuan mereka akan sebuah ide. Contohnya, captionnya apa ya guys? Tulis di kolom komentar ya ide kamu. Nah, contohnya nih di foto saya di Bali Zoo bersama seekor orang utan. Lalu saya bertanya kepada netizen, kepada teman-teman di Instagram, gantengan siapa? @Bali Zoo. Gitu. Jadi nanti netizen pasti akan komen, oh gantengan monyetnya kah, gantengan orang utannya kah, bukan gantengan kakak, oh gantengan kakak dong daripada orang utannya gitu. Jadi dibikin lebih komedi, lebih fun. Jadi anak-anak milenial sama Gen Z ini lebih tertarik untuk melihat kontennya. Nah, kebetulan konten ini adalah untuk mempromosikan pariwisata kebun binatang yang apalagi di masa pandemik ya, peminatnya itu sangat menurun sekali dan banyak sekali kebun-kebun binatang di berbagai area di Indonesia itu yang terlantar, yang binatang-binatangnya ini kurang banyak diperhatikan. Nah, makanya dengan saya memposting ini, semoga kedepannya itu lebih banyak atensi kepada binatang-binatang dan satwa-satwa di Indonesia. Nah, ini salah satunya adalah meng-highlight orang utan. Nah, begitupun juga dengan kalian nantinya kalau ingin membuat konten health. Jadi, kalau misalkan kalian membuat konten health, kalian harus masuk lebih spesifik, dan kalian harus bertanya kepada netizen, supaya caption-nya itu lebih engage. Misalkan, kira-kira penyakit ini apa ya? Misalkan kayak gitu. Jadi nanti orang-orang yang engage, oh ya apa ya, kayak apa ya, kayak gitu. Nah, ini adalah salah satu contoh caption saja. Gantengan siapa? @Bali Zoo has been magical. Gue sebelumnya selalu nggak pernah mau ke kebun binatang di Indonesia, karena berpikir ngapain. Ternyata setelah ke Bali Zoo, pandangan gue langsung berubah. Sampai kebun binatang ini keren banget. Sumpah, kebun binatang ini keren banget. Bisa deket langsung sama hewan-hewannya. Gitu. Oke, next. Dikumpulin ya teman-teman pertanyaan-pertanyaannya, supaya nanti kita bisa sesi tanya-jawab yang lebih lengkap dan padat. Oke, hashtag. Sosial media sekarang sudah seperti Google, sebuah search engine di mana menggunakan hashtag atau pagar. Seluruh pengguna media sosial bisa dengan mudah mencari konten yang mereka suka. Menggunakan hashtag yang relevan dengan post kamu sangat penting agar algoritma dapat merekomendasikan konten kamu ke komunitas yang mana. Tapi jangan post hashtag yang tidak relevan ya dengan kontennya. Misalkan kamu post foto mobil Toyota, tapi kamu pakai hashtagnya Ferrari. Nah, ini dikategorikan sebagai spam. Nah, contoh hashtag yang relevan untuk foto di Bali. Hashtag Bali, visit Bali, Bali Gasm, Bali Life, Beach, dan lain-lainnya. Nah, begitu pun juga dengan hashtag kesehatan. Misalkan kalian ingin menjadi konten kesehatan, konten creator kesehatan. Nah, kalian masukkan di Instagram kalian, sebentar ya saya masukin dulu. Nah, ini saya masukin di sini. Ini ada tulisan kesehatan. Kesehatan pun juga, health ini juga bisa sangat spesifik. Kesehatan mental, kesehatan wanita, masyarakat, anak, kulit, keluarga, tubuh. Ini contoh kita masuk ke skincare aja ya, yang paling umum. Sekarang tuh yang paling banyak search-nya adalah skincare. Misalkan kesehatan kulit. 221.000 posting menggunakan pagar kesehatan kulit. Nah, di sini kita bisa melihat banyak sekali konten-konten, khususnya dari konten creator, yang men-sharing banyak banget konten-konten edukatif tentang kesehatan kulit. Nah, Hari Kusta Sedunia, ini kita random ya, dari RSUD Camp Bekasi. Nah, di sini tahukah kamu setiap tahun pada akhir bulan Januari diperingati sebagai Hari Kusta Sedunia atau World Leprosy Day. Nah, ini banyak banget konten-konten edukasi yang bisa kalian contoh di sini. Jadi kalau misalkan nanti kalian mau bikin nih, aduh ada tugas nih harus bikin konten edukasi kesehatan. Nah, kalian bingung nih, idenya macet, aduh bingung harus bikin kayak gimana.
kalian bisa tinggal masukin hashtag aja dan tinggal lihat di sini. Bisa mendapatkan ide-ide yang banyak banget, tapi jangan dijiplak ya, nanti malu kalau ngejiplak. Bisa ketahuan sama netizen, ini kan jiplak dari mana gitu. Nah, ini contoh nih salah satu konten yang bagus nih. Makanan sehat untuk tubuhmu. Di otak itu bagusan biji-bijian, kalau di otot itu bagusan beans, kalau di kulit itu bagusan alpukat, kalau di paru-paru bagusan brokoli dan paprika dan lain-lainnya. Nah, ini ada beberapa contoh ya buat teman-teman nanti ke depannya bagaimana cara mendapatkan ide-ide untuk membuat konten kesehatan kamu. Oke. Begitupun juga dengan saat kalian sudah bikin kontennya, jangan lupa masukin hashtag. Karena kalau misalkan kalian bikin akun baru nih, lalu kalian main posting aja videonya, algoritma Instagram atau YouTube atau TikTok atau berbagai social media platform lainnya, itu akan bingung, ini konten apa sih sebenarnya secara sistem. Jadi akhirnya tidak maksimal, tidak bisa ditonton sama lebih banyak orang. Dan orang-orang yang mencari topik-topik kesehatan, atau topik-topik pariwisata, atau topik apapun itu akan bingung. Ini orang bikin video apa sih sebenarnya, bikin foto apa sih? Jadi jangan lupa untuk masukin hashtagnya. Hashtag kesehatan, hashtag health, health content, hashtag health day, atau health video, atau apapun itu. Oke, next slide. Instagram checklist. Engage dengan audiensmu dalam 60 menit pertama setelah kamu ngepost konten. Balas semua konten yang masuk, ngobrol dengan mereka. Instagram akan merekomendasikan kamu ke algoritma komunitas kalau konten kamu engage dengan viewers. Kalau kamu dalam tanda kutip ngacangin, nanti mereka juga akan ngacangin kamu di kemudian hari. Jadi contoh nih, kalau kalian di sebelah kanan di Instagram, saat saya memposting kontennya, saya langsung menit itu juga kalau ada orang yang komen, langsung saya balas. Supaya Instagram tahu, oh iya, Gandhi ini saat posting, langsung engage. Langsung ngobrol sama followersnya dia. Jadinya Instagram secara algoritma akan mendorong video atau foto tersebut ke lebih banyak orang. Followers ataupun explore ya, home, yang orang yang tidak memfollow kita. Oke, next. Bonus engagement tip. Komen di 3-5 foto influencer yang sudah sukses di komunitas atau niche kamu. Komen ya, jangan spam. Tapi komen yang meaningful dari konten mereka. Kalau perlu bertanya dan mereka akan respons. Followers mereka bisa notice akun kamu nantinya dan lihat postingan-postingan kamu juga. Ini saya kasih contoh ya. Oke. Ini adalah salah satu Instagram dari seorang dokter dan juga seorang content creator. Ini adalah teman saya namanya Dr. Haikal Ansari. Dia ini bidangnya adalah anti-aging dan sexologist. Jadi ngomongin tentang reproduksi dan anti-aging. Nah, konten-konten dia itu menarik-menarik. Dia banyak banget live Instagram dan juga podcast dia tentang topik-topik yang spesifikasinya dia ambil ya. Nah, contoh nih. Perempuan yang tidak bisa menikmati, oh jangan yang ini. Tunggu sebentar. Suara yang bisa, oke, contoh ya, sebentar ya. Oke. Kok bisa sih si bos marah-marah mulu ya, dari tadi pagi mukanya bete, nggak happy gitu. Padahal kerjaan kita baik-baik aja ya. Jangan-jangan kehidupannya dia tidak bahagia. Cuplikan obrolan para pegawai di suatu kantor. Nah, ini Dr. Haikal ini membuat konten ini supaya engage apa sih sebenarnya masalah si bos atau orang-orang tersebut itu tidak bisa bete banget atau bisa nggak happy di lingkungan kantor, di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah sakit, atau di lingkungan apapun. Ya, itu adalah menjadi topik akhirnya. Nah, itu kalau kita mau engage, kita tinggal komen. Misalkan, oh dok, karena begini kemungkinan. Nah, nantinya orang-orang akan melihat komentar kamu. Orang yang memfollow Dr. Haikal itu akan melihat, oh
ini ada si orang ini, misalkan yang komen, lalu dia akan iseng klik profil kamu dan akan masuk ke profil kamu dan akan melihat konten kamu yang juga kemungkinan besar akan membicarakan tentang kesehatan atau tentang topik apapun yang ingin kamu pilih nanti ke depannya. Gitu. Tetapi harus pilihnya relevan ya. Karena konten saya kebanyakan di Instagram adalah pariwisata, tentu saja saya komentarnya itu di foto-foto orang yang sedang traveling, yang sedang mempromosikan pariwisata. Jadi nggak nyambung kalau tiba-tiba saya komentar di fotonya Dr. Haikal Ansari meskipun saya berteman dengan dia. Karena buat apa? Orang yang pergi ke Instagram dia itu untuk mencari konten-konten kesehatan, bukan untuk konten pariwisata. Jadi harus tahu ya teman ya, jangan asal komen aja di mana-mana, terus tidak engage sama market sama niche yang ingin kalian tuju. Oke, next slide. Okay, thank you. If you have any more questions, you can reach me on my Instagram, TikTok, ataupun juga dengan YouTube di @GaniFernando. Nah, sekarang aku mau ngobrolin sesi tanya jawab nih sama teman-teman. Yuk, semoga teman-teman sudah ngumpulin pertanyaan-pertanyaan ya tadi ya, biar kita bisa lebih bahas lagi ke depannya. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Gandhi atas pemaparan materinya yang begitu luar biasa sekali ya pada siang hari ini, di mana kita dari tidak tahu tuh menjadi tahu, mulai dari pengambilan gambar tadi yang lebih baik mengambil portrait daripada landscape itu sudah luar biasa sekali nih buat kita semua. Dan tentunya tadi kita sudah menyaksikan bersama ya teman-teman materi yang dibawakan oleh Mas Gandhi ini. Memang bahwa pembuatan konten di era digital ini sangat penting. Kenapa? Karena selain memberikan informasi yang sehat kepada masyarakat, juga bisa mendatangkan income. Dan baik, langsung saja kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi diskusi tanya jawab. Jadi pada sesi pertama ini kita bisa langsung tanya jawab oleh teman-teman yang ingin bertanya secara langsung nih di Mas Gandhi. Bisa menekan tombol raise hand-nya dan silakan bertanya langsung. Dan juga saat ingin bertanya jangan lupa menyebutkan nama dan juga sekolahnya. Baik, ada yang ingin bertanya? Ini mumpung Mas Gandhi masih stay bersama kita nih, jadi harus dimanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Ya, bagaimana dari adik-adik ada yang ingin bertanya secara langsung? Sambil nunggu mempersiapkan pertanyaan, saya tambahin lagi ya. Ya, silakan. Ya, saya tambahin lagi. Jadi, saya sekarang mau masuk ke spesifikasi cara pengambilan gambarnya ya. Jadi sebenarnya dulu-dulu saya menggunakan kamera yang mahal banget. Kalau misalkan teman-teman sekolah mikir, oh iya, karena kan kameranya mahal, karena kan begini, karena begitu. Itu hanya sebuah kepercayaan atau belief untuk kamu itu malas atau menunda-nunda. Jujur saja saya itu membuat video itu dengan handphone. Saya tempelin ini di belakang, namanya gurita, lalu saya tempelin di kaca. Begitupun juga dengan kamera yang sekarang saya gunakan buat zoom, sekarang adalah menggunakan handphone saya. Jadi saya tinggal ngomong nih, misalkan saya tempelin di kaca, lalu saya ngomong, saya udah tulis skripnya, tinggal saya sebutkan aja di depan kamera, tapi habis itu saya carinya itu di lokasi yang terang. Kayak sekarang, contohnya saya cari lokasinya itu yang background-nya bagus, misalkan di Ubud sama yang kualitasnya terang, jangan yang gelap-gelap. Kalau misalkan saya pindah nih, contoh ya, saya pindah lokasi. Misalkan saya mengambil, tadi saya mengisi seminarnya itu, webinarnya itu di lokasi ini. Kemungkinan besar beda lagi. Lalu kalau saya ngambilnya di dalam nih, yang lebih gelap misalkan. Ya. Sebentar ya. Nah, kalau saya misalkan di sini tadi, itu pasti kualitasnya akan lebih gelap dibandingkan di luar. Gitu. Jadi kalian harus memperhatikan lokasi-lokasi pengambilan gambar yang ingin kalian lakukan. Nah, begitupun juga dengan konten-konten kesehatan nantinya video ataupun foto, pastikan itu lokasinya terlihat dengan jelas. Dan nggak perlu modal mahal. Oh, saya nggak punya lampu. Saya nggak punya ini. Kalau saya di Jakarta, itu saya memasangkan lampu-lampu yang saya beli di Indomaret. Saya tempelin di kaca, di kanan, di kiri. Semua saya tempelin, jadiin satu, lalu saya nyalain, terang langsung semuanya.
Jadi saya kreatif aja, saya tempel-tempel. Saya tidak membeli ring light sama sekali. Bahkan saya pernah beli ring light, setelah rusak saya nggak pakai lagi. Saya beli aja lampu di Indomaret, tempel-tempelin di kaca di kamar mandi, atau saya beli kaca yang agak murah di Carrefour apa di supermarket gitu ya. Tinggal saya tempelin, ya udah saya pasang. Lalu saya tinggal bawa acaranya aja. Nah, atau bikin konten yang ingin saya bikin. Begitupun juga dengan editing tools-nya. Editing tools-nya pun saya tidak pernah membayar. Saya hanya download saja dari Google atau dari App Store, lalu saya menggunakan dan saya belajar dari YouTube. Jadi saya rekomendasi nih buat teman-teman kalau ke YouTube itu bukan cuma nontonin gosip atau nontonin travel-travel atau apa namanya artis, misalkan Raffi Ahmad lagi pamer mobil misalkan. Jadi aku harap teman-teman juga bisa belajar nih di YouTube itu banyak banget editing tools atau cara-cara untuk belajar. Ini saya contoh doang ya, saya Google di YouTube saya ya, saya search ya. Cara mengedit menggunakan Viva Video, misalkan ya, aplikasinya. Ini banyak banget, teman-teman. Gratis lagi. Ini yang sering saya tonton. Cara edit video menggunakan Viva Video, 8 menit durasinya. Cara edit video di Viva Video, semua ada lengkap. Apapun itu. Cara bikin konten apa, misalkan. Itu semuanya ada. Jadi aku rekomendasi buat teman-teman seperti itu ya. Oke, yuk next question. Baik, jadi memang saat kita ingin betul-betul fokus pada sesuatu itu memang harus dicari tahu juga, Mas Gandhi ya, seperti apa. Biar nggak stuck dan tidak hanya sebatas niat aja gitu. Dan baik, mungkin apa sudah ada dari teman-teman yang ingin bertanya? Baik, kalau belum ada, saya ingin bertanya sama Mas Gandhi nih. Sebagai untuk memotivasi teman-teman adik-adik yang ada di Sulawesi Barat ya, terkait pembuatan konten ini, mungkin boleh diceritakan Mas Gandhi pengalamannya, kenapa sih bisa sampai awal tertarik menjadi seorang content creator? Oke, kenapa saya tertarik? Karena memang dari dulu saya, dari zaman saya SMA itu saya sudah tertarik sama seni. Jadi memang seni apapun, entah itu seni lukis, seni tari, seni peran, apapun itu saya sudah tertarik. Nah, makanya kenapa saya sekolah di Amerika untuk mengambil seni peran waktu itu dan juga filmmaking untuk menjadi sutradara, produser dan lainnya. Jadi karena memang itu saya sudah tertarik. Nah, sekarang kenapa saya sekarang semakin cinta lagi sama pekerjaan ini? Karena saya itu tidak perlu berada di satu area untuk saya bekerja. Saya bisa bekerja di atas pegunungan Ubud, Bali, dan saya bisa sharing semua yang saya pelajari bertahun-tahun, dari saya SMA, kuliah, sampai sekarang, pengalaman-pengalaman saya dari lokasi yang sangat indah. Sambil saya webinar, sambil saya mempromosikan pariwisata Indonesia, bisa dibilang itu bekerja sambil jalan-jalan. Ya, enak banget ya. Enak banget kan, gitu. Kebanyakan orang-orang harus ke kantor, ke sekolah, ke rumah sakit, di lokasi yang sama. Saya berbeda-beda, setiap 2 hari, setiap 3 hari saya pindah lokasi. Gitu. Makanya kenapa saya suka banget. Emang Mas Gandhi hobinya traveler? Betul, saya memang hobinya travel. Gitu. Dan itu bagaimana hobi-hobi kita itu bisa nantinya menghasilkan uang. Jadi sekarang itu kalau misalkan ada orang tua bilang, oh kamu kebanyakan baca komik, kamu kebanyakan main game. Sekarang main game sama baca komik itu bisa jadi kaya raya banget. Gitu. Bisa sangat menghasilkan banget gitu. Saya kenal sama banyak banget komikus yang sampai menjadi seorang komikus Marvel, superhero, bisa menjadi komikus di Jepang gitu untuk komik-komik, dan juga bisa menjadi game developer dan sebagainya, atau Just No Limit tuh di YouTube, main Mobile Legends terus setiap hari tapi uangnya miliaran dia menghasilkan dari situ. Enak ya? Enak banget dengannya. Gitu. Bener. Jadi memang sekarang itu kalau saya itu karena hidup tuh cuma sekali. Prinsip saya adalah saya harus benar-benar melakukan hal yang saya cintai agar apa yang saya lakukan itu nantinya itu bisa maksimal. Karena tidak ada keterpaksaan dalam hidup, dalam tubuh saya tuh tidak ada gitu. Jadi saya nggak malas, nggak aduh nanti dia gitu. Karena ini pekerjaan yang saya cintai,
Jadi saya anggap ini tuh bukan pekerjaan, saya anggap ini setiap hari itu bermain yang menghasilkan uang. Baik, jadi intinya bisa mager, tapi magernya jangan kelamaan, Mas Gandhi ya. Iya. Baik, dan tadi Mas Gandhi sudah menjelaskan ya, kenapa Mas Gandhi Iya. bisa terjun sebagai content creator. Tapi mungkin Mas Gandhi juga bisa berbagi pengalaman kepada teman-teman semuanya mengenai kendala-kendala apa saja nih yang Mas Gandhi lalui selama menjadi content creator ini. Oke. Kalau dulu kendalanya adalah saya berpikir bahwa, aduh, nggak punya duit, aduh, nggak ada uang, aduh, pengen seperti ini, pengen seperti itu, tetapi kok nggak ada yang nonton ya, gitu. Percaya sama saya, seorang Atta Halilintar, seorang Ria Ricis, seorang Deddy Corbuzier, seorang Raffi Ahmad, itu pasti memulai karir dari nol. Tidak ada satupun di dunia ini yang memulai karirnya itu dari nol. Sudah langsung sukses. Mungkin Ya, kecuali anaknya Raffi Ahmad ya. Kecuali itu kecuali ya. Jadi dari lahir, dari masih di perut itu sudah menghasilkan uang, iya betul. Tapi kebanyakan saat ini, kebanyakan itu 99% manusia di planet bumi ini pasti semua memulai dari nol. Saya menjadi content creator pun YouTube saya nol, Instagram saya nol, TikTok saya semua nol. Jadi jangan discourage buat teman-teman siapapun itu di umur berapapun itu. Dimana kalau misalkan kita konsisten dan kita tidak malas-malasan, nanti pasti Tuhan akan kasih kesempatan kita. Asalkan kita memang mau, dan kunci satu adalah konsisten. Tidak bisa kita bikin satu video, lalu kita posting yang nonton cuma 5 orang apa 10 orang. Lalu kita posting lagi video kedua besoknya, yang nonton cuma 10 orang, 5 orang. Begitupun setiap hari kita posting selama 2 minggu. Lalu kita mengeluh, kok nggak ada yang nonton ya? Oh, udah mungkin down karena duluan saya nih. udah down duluan. Oh, mungkin karena saya nggak terkenal, saya tidak punya uang, kamera saya tidak bagus, dan 1001 alasan lainnya. Nah, itu yang akan memberhentikan kita untuk menjadi sukses. Dan itu bukan hanya pada bidang content creator saja, di seluruh bidang sebenarnya, kayak gitu. Jadi, bagaimana caranya supaya kita konsisten setiap hari kita posting? Kalau kalian lihat di Instagram saya, atau kalian lihat di TikTok saya, setiap hari, bahkan satu hari, saya bisa posting 3 video. Ini contoh ya. Ini akun TikTok saya. Tadi, sebelum saya masuk ke dalam webinar ini, 1 jam yang lalu, saya posting review film Natal, film anak terbaru. Itu jam 12.57, 12.58, 2 menit sebelum seharusnya saya masuk ke dalam webinar ini, saya masih posting konten terbaru. Jadi saya cepat-cepat saya bikin, mumpung ada waktunya belum ini, saya memaksimalkan waktu saya, gitu. Lalu, 19 jam yang lalu saya sudah posting. Ini 1 hari yang lalu, film anak lagi, film keluarga. Film Spider-Man 1 hari yang lalu. Film Black Widow 1 hari yang lalu. Begitupun naik ke atas 2 hari, 2 hari, 3 hari, 3 hari, 4 hari, 4 hari, 5 hari, 5 hari, 6 hari, 7 hari. Jadi memang sudah dibikin jadi habit, kebiasaan kita bahwa ini pekerjaan kita. Setiap hari saya harus posting minimal 1-3 video. Nah, begitupun juga dengan kalian. Nggak usah seperti saya dulu, nggak usah langsung 3 video. 1 video setiap 3 hari. Senin, Rabu, Jumat, kamu posting 1. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, kamu posting 1. Nanti hari Senin juga, 1 minggu 2 video dulu aja deh. Kita jadwalkan, kita bikin. Nanti lama-kelamaan dari 1 minggu 2 video, 1 minggu 3 video, 1 minggu 4 video, 1 minggu 5 video. Karena secara habit, secara kebiasaan, otak kita itu sudah dilatih untuk bikin banyak konten-konten spesifik. Mau bikin konten kesehatan. Jadi lama-lama otak kita terbiasa, sudah konsisten, lama-lama sehari 1. Lalu sehari 2, sehari 3, dan bisa lama-lama sehari 10. Kalau misalkan memang rajin ya. Baik, jadi memang Semua, yang diperlukan itu adalah kebiasaan ya. ya, konsisten. Konsisten. Kalau bisa Betul. karena terbiasa. Ya.
Dan baik Mas Gandhi, sudah ada pertanyaan nih, saya bacakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasnaria dari jurusan Kebidanan tingkat 1. Izin bertanya, bagaimana Kak Fernando memulai karir sebagai konten kreator? Apakah Kak Fernando termotivasi dari konten kreator yang lain atau termotivasi dari diri sendiri? Terima kasih. Baik, mungkin boleh langsung dijawab Mas Gandhi ya. Boleh. Ya, awalnya itu saya motivasinya karena tadi sudah sempat saya singgung sedikit adalah cinta saya terhadap seni peran. Jadi memang saya suka acting dan juga saya suka travel. Akhirnya saya posting konten-konten saat saya main FTV, main sinetron, main film, saya posting di Instagram, saya posting di Twitter dan sebagainya. Dan juga saat saya travel itu saya posting konten-konten travel dan saya sharing pengalaman saya saat saya sedang travel jalan-jalan di suatu tempat gitu. Jadi nanti ke depannya itu orang-orang di sekitar saya, teman-teman saya itu bisa tahu pengalaman saya supaya tidak melakukan kesalahan, misalkan naik di area atau menginap di area yang lebih mahal atau makan di restoran yang nggak enak, misalkan kayak gitu. Jadi awalnya itu mungkin karena masyarakat ya dengan adanya media sosial, jadi mau nggak mau kita harus ikut. Tapi lama-lama motivasinya dari diri sendiri juga, karena mau kita mendapatkan motivasi dari orang lain, tapi kalau dari kitanya sendiri juga malas-malasan dan mau nggak mau, ya udah nggak bakal jadi apa-apa juga. Jadi tadi sudah jelas ya dari adik siapa tuh tadi Hasrani ya kalau nggak salah. Ya. Dan baik tadi sempat saya menangkap dari pernyataannya Mas Gandhi mengenai down duluan nih. Nah, bagaimana sih cara mengantisipasinya agar kita tidak down saat ingin membuat konten gitu? Tidak membandingkan diri kita dengan orang lain. Itu kunci kesuksesan dan agar kita tidak down. Dan ini berlaku untuk semua profesi. Seringkali, dan bukan cuma profesi, tapi buat kehidupan kita. Seringkali misalkan orang tua kita, lihat dong anak tetangga, dia ranking 1 terus loh, misalkan. Sedangkan kita hanya ranking 2. Atau lihat dong si ini sudah menikah, kamu kapan nikahnya? Misalkan gitu. Nah, jadi mau sampai kapan kita membanding-bandingkan? Contohnya di content creator. Wah, kok si artis ini atau si selebgram ini bikinnya itu kayaknya nggak sesusah saya deh. Tapi kok yang nonton 1 juta orang, sedangkan saya cuma 100 orang. Nah, kita jangan terus membanding-bandingkan. Ini contoh doang ya. Dulu di awal karir saya pernah membandingkan, bukan pernah, sering membandingkan diri saya dengan Reza Rahadian. Karena sama-sama berbewokan, sama-sama main film. Tapi kok Reza Rahadian aktingnya bagus banget ya, padahal dia nggak sekolah di Amerika loh, saya sekolahnya di Amerika. Itu kenapa Reza seperti itu ya Mas Gandhi? Sempat apa? Sempat terpikirkan kayak gitu? Bukan sempat, sering di awal karir saya. Baik. Sering banget. Lalu, wah Reza Rahadian main film Habibie dan Ainun. Kok yang nonton banyak banget ya? Saya nonton main film The Right One atau main film Pizza Man sama Yuki Kato, kok yang nonton cuma 30.000 orang, sedangkan Habibie Ainun yang nonton cuma 4 juta orang. Apa sih yang salah dengan diri saya? Lalu saya terus membandingkan diri saya, bagaimana, kenapa, harus seperti apa yang saya lakukan agar saya bisa seperti Reza Rahadian. Dan ternyata suatu hari saya pergi ke sebuah acara, saya bertemu dengan Reza Rahadian. Lalu Reza Rahadian mengucapkan seperti ini, "Woi Gandhi, gile, gue nontonin video-video pendek lu di Instagram. Asli, gue ngakak banget, Gan. Gue ketawa-ketawa terus. Lu terus deh bikin, itu menghibur banget videonya. Bisa bikin penat orang hilang." Kaget dong. Hah? Seorang Reza Rahadian memuji dan menonton konten-konten saya, sedangkan bertahun-tahun saya terus membandingkan diri saya dengan dia. Sedangkan dia menonton konten saya. Lalu di situ saya berubah. Oh, Gandhi, setiap orang sudah punya jalannya masing-masing yang dikasih sama Tuhan. Jangan berusaha dan terus membandingkan diri kita
agar menjadi seperti dia. Tetapi bagaimana supaya kita terus memaksimalkan diri kita agar menjadi versi terbaik dari diri kita. Jadi mau Reza Rahadian itu sukses di bidang ini, belum tentu Reza Rahadian sukses di bidang ini. Nah, Gitu. Oke, dia bisa sukses di bidang film, tapi saya sukses di bidang media sosial. YouTube saya banyak, Instagram saya followersnya lebih banyak dari Reza Hadian, TikTok saya lebih banyak, Reza Hadian nggak bisa. Jadi ya udah, saya punya kesuksesan di bidang saya sendiri, begitu. Nah, jadi saya harap teman-teman kuncinya adalah untuk tidak membandingkan diri kita dengan siapapun. Karena rumput tetangga pasti akan selalu terlihat lebih hijau dibandingkan kita. Padahal nyatanya belum tentu. baik, luar biasa sekali Mas Gandhi. Ya. Yang paling saya berkesan, Mas Gandhi bilang stop membanding-bandingkan, karena masing-masing orang itu sudah punya jalannya masing-masing dari Tuhan. Dan baik, Mas Gandhi, ini ada pertanyaan lagi nih dari peserta workshop. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Muhammad Akhadi Eka Saputra dari SMA Negeri 3 Polewali. Nah, izinkah untuk memulai menjadi konten kreator, bagaimana sih tips atau cara menentukan konten atau konsep yang bagus dan berpotensi menjangkau lebih banyak orang? Nah, silakan Mas Gandhi langsung dijawab aja. Oke, saya baca lagi sekali lagi ya. Oke. Kalau jawaban ini pertanyaan yang sangat general ya menurut saya. Jawaban yang benar dari pertanyaan ini adalah tergantung diri kamu. Kamu ingin bikin kontennya apa? Hanya kamulah yang tahu konten apa yang ingin kamu share. Pesan apa yang ingin kamu sampaikan ke orang-orang sekitar. Kalau misalkan saya suruh kamu nih untuk bikin konten seperti A, B, C dengan lokasi seperti ini atau pengambilan gambar seperti ini, tetapi itu bukan sesuatu yang ingin kamu lakukan, pasti akan mandek juga. Jadi saran saya adalah setelah workshop ini, setelah webinar ini, teman-teman pergi ke YouTube, lalu kalian nonton cara menjadi content creator, cara mengambil gambar yang baik, cara mengedit yang benar. Setelah kalian mempelajari ini lebih spesifik dari banyak banget konten-konten creator, kalian akan menemukan, oh, saya mau bikin konten seperti ini. Karena yang namanya konten itu tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah pada akhirnya. Semua marketnya itu berbeda-beda. Bisa jadi Dr. Raisa bikin konten itu mungkin tidak menarik buat banyak orang, buat kamu misalkan. Tetapi kontennya Dr. Boyke itu lebih menarik untuk kamu, bisa saja. Jadi semuanya nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Berarti konten itu nggak ada yang salah, nggak ada yang benar ya, tergantung dari perspektif masing-masing orang memandang konten itu seperti apa. Dan baik, masih ada pertanyaan lagi nih Mas Gandhi, atau mungkin masih ada dari teman-teman peserta workshop yang ingin bertanya langsung kepada Mas Gandhi, silakan untuk menekan tombol raise hand-nya. Baik, kalau dilihat-lihat belum ada yang ingin bertanya langsung, kita kembali lagi ke pertanyaan. Oh, ada ya? Saya Kak. Baik. Silakan ya, disebutkan namanya dan juga asal sekolahnya. Kami persilakan. Saya mau bertanya Kak. Kak siapa tadi namanya? Gandhi. Ya, Kak Gandhi. Jadi perkenalkan, nama saya Gayon, saya dari SMA 3 Mamuju Kak. Ya. Saya mau bertanya Kak, sekarang kan usia saya masih pelajar. Jadi saya mau meminta solusi atau tips bagaimana caranya seorang pelajar itu bisa menjadi konten kreator juga. Kan kita tahu bahwa pelajar itu kan dipenuhi banyak tugas dari sekolah. Nah itu, apakah kita kami masih bisa sempat melakukan itu? Begitu Kak. Oke. Baik, langsung aja dijawab Mas Gandhi. Oke. Menurut saya siapa aja bisa menjadi content creator sih. Mau kamu seorang pelajar atau kamu kakek-kakek apa nenek-nenek juga bisa sih. Kalau misalkan kamu bilang, oh saya nggak sempat melakukan A, saya nggak sempat melakukan B. Itu sebenarnya hanya alasan saja sih. Karena waktu itu semua sama. Waktu semua 24 jam setiap hari.
bagaimana kita memprioritaskan diri aja apa yang ingin kita lakukan. Misalkan kamu memang ingin kamu banyak tugas nih dari sekolah, lalu habis itu daripada kamu memilih untuk bermain bersama teman-teman kamu lebih baik memilih untuk membuat konten bersama teman-teman kamu. Daripada main bola atau daripada ngerumpi di mana di kafe duduk-duduk misalkan gitu, atau main di rumah teman, lebih baik kita ngumpul yuk sama teman-teman bikin konten sama-sama gitu. Hal itu nantinya akan lebih produktif dan akan lebih bisa itu adalah sebuah investasi masa depan untuk kamu gitu, karena kamu nggak akan tahu ke depannya itu kamu akan membutuhkan itu gitu. Jadi sebenarnya itu hanya sebuah alasan sih kalau misalkan nggak sempat ini nggak sempat itu, karena waktu kita semua sama gitu. Jadi yang pasti prioritas kamu maunya apa yang ingin kamu lakukan begitu. Baik, jadi memang tergantung dari masing-masing individu ya. Kita memiliki waktu yang sama. Jadi kalau memang mungkin yang paling pertama, Mas Gandhi, mungkin ini adalah niat ya. Karena kapan saat kita benar-benar niat, dan pasti kita akan mengerjakan itu, sekalipun kita sibuk dan lain sebagainya. Betul. Dan baik, tadi yang bertanya itu, maaf ya, dengan siapa? Sudah cukup dengan jawabannya Kak Gandhi atau masih mau bertanya lagi? Sangat cukup, Kak. Makasih banyak, Kak. Iya, sama-sama. Terima kasih kembali. Dan kita ke pertanyaan selanjutnya nih, ada dari chat ya, bisa dimunculkan. Baik, selamat siang Kak, perkenalkan nama saya Ilwin Syah dari SMK Negeri 1 Mamuju. Izinkan bertanya Kak, apa saja sih dasar-dasar pengambilan gambar atau rekaman video yang baik dan benar sesuai isi konten yang akan kita buat? Sekian Kak, terima kasih. Mas Gandhi, boleh langsung dijawab itu. Oke, ini kembali lagi ya, pertanyaannya mirip-mirip sih. Intinya adalah saya mengajak teman-teman untuk pergi ke YouTube, nanti belajar untuk dasar-dasar pengambilan gambar juga, karena itu semua tidak ada jawaban yang salah dan nggak ada jawaban yang benar sebenarnya. Jadi tergantung dari masing-masing aja, maunya itu bikin konten seperti apa. Jadi sebelum kalian bikin konten, kalian pelajari dulu bagaimana caranya ngedit video, karena kalau saya ngajarin di sini nggak bisa. Itu kalian harus utak-atik sendiri, harus punya niat sendiri untuk bagaimana kalian nyoba-nyoba menggunakan kamera smartphone kalian dan juga menggunakan editing tools yang tersedia di handphone kalian, dan mengambil lebih banyak waktu untuk mempelajari itu, karena percaya sama saya, lebih baik menjadi content creator daripada kita sibuk nontonin konten orang. Luar biasa. Baik, Mas Gandhi, mungkin bisa diberikan, oh baik, ada pertanyaan ya, menekan tombol raise hand. Ini dari SMA Negeri 2 Paluku nih, silakan untuk bertanya, jangan lupa untuk menyebutkan nama dan juga asal sekolahnya ya. Baik, boleh bisa langsung dilayangkan pertanyaannya. Oke, kita beralih ke pertanyaan lain aja dulu, Mas Gandhi. Nah ini rata-rata peserta kita pada siang hari ini adalah kan siswa-siswa ya, khusus di Sulawesi Barat ini. Dan kalau melihat siswa-siswa atau para remaja di Sulawesi Barat ini memang sangat sedikit sekali yang untuk membuat konten ya. Dan melalui dengan adanya acara ini kan rata-rata para peserta di sini awam ya, masih belum paham gitu, Mas Gandhi. Jadi mungkin boleh di-share juga nih, sebagai pemula untuk adik-adik yang ada di Sulawesi Barat ini, apa sih yang harus dilakukan gitu pertama kali saat ingin ada niatan gitu untuk membuat konten? Apa yang harus mereka persiapkan? Niat, niat dan mencoba aja dulu. Nggak apa-apa salah, nggak apa-apa hasilnya. Jadi gini, nggak usah pusingin hasilnya. Yang penting coba aja dulu, iseng-iseng nih ya, bikin beberapa konten sama teman-teman. Contohlah dari konten-konten creator, karena kita sekarang lagi ngomongin bidang kesehatan ya. Contohlah dari konten-konten creator yang sudah membuat banyak sekali bidang-bidang di kategori kesehatan. Contohnya Dr. Farhan nih, saya kasih contoh ya. Kalau teman-teman punya akun TikTok, itu ada Dr. Farhan. Oke, sebentar saya cari ya. Farhan. Dr. Farhan Zubedi.
1,9 M juta followersnya. Ini dia banyak banget nih bikin konten-konten kesehatan, ya. Kegunaan vitamin herbal, gitu. Atau masker yang tepat, mengenai infeksi HPV, harus habisin antibiotik. Nah, kamu nonton konten-konten dia, lalu kamu tiru versi kamu sendiri. Jangan jiplak ya, tapi tiru, lalu kalian perbaiki versi kalian sendiri. Nah, dari situ, dengan coba-coba iseng-iseng ini, nanti kalian akan terbiasa. Habitnya akan terbentuk. Dari sini dulu aja. Kalau misalkan kalian memang mau ke konten kesehatan ya, gitu. Tapi kalau konten yang lain, misalkan pariwisata, ya udah kalian pergi ke spot-spot yang bagus di Mamuju, atau dimanapun itu, di Sulawesi Barat, lalu kalian promosikanlah ke orang-orang sekitar tentang pariwisata Sulawesi Barat, misalkan apapun itu. Baik, jadi intinya tidak perlu takut untuk salah membuat konten Mas Gandhi ya. Betul. Dan baik, Coba dulu aja, mulai dulu aja. Baik, nah itu motivasi nih adik-adik dari Kak Gandhi. Dan baik, pertanyaan terakhir ya. Ini ada di kolom chat. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Siti Albila Hairana dari SMA Negeri 2 Maluku. Izin bertanya, bagaimana sih cara Kak Fernando mengelola media sosial agar dapat konsisten dalam mengupload konten? Baik, silakan Mas Gandhi. Ini pertanyaan terakhir nih. Ya, yang pastinya saya menggunakan penjadwalan. Jadi saya sudah jadwalkan dan saya sudah terapkan ke diri saya bahwa setiap hari minimal harus ada satu. Jadi kalau misalkan saya tahu nih saya akan travel ke berbagai kota menggunakan pesawat, lalu saya tidak bisa membuat konten, saya bisa udah ngumpulin dulu nih, saya syuting di handphone saya beberapa konten yang tinggal saya edit, nantinya saat saya keluar kota, saya tinggal posting aja, nggak perlu di syuting lagi. Lalu saya sudah jadwalkan, setiap bangun tidur, minimal harus ada posting yang saya taruh. Nah, dari situlah kita bisa tahu bagaimana kita bisa konsisten. Karena kita sudah jadwalin di note kita, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, kapan, kayak gitu. Baik, jadi adik-adik bisa, semoga ada yang bisa mencontoh ya dengan kesuksesannya ini. Mas Gandhi sudah sharing kepada kita semua. Dan baik, mungkin terakhir, atau masih ada yang bertanya, kita masih melayani pertanyaan langsung, raise hand, chat udah cukup ya. Baik, kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, baik silakan Mas Gandhi untuk closing statement kepada adik-adik kita nih yang mengikuti workshop di Sulawesi Barat. Oke, buat teman-teman semoga apapun yang saya share hari ini bisa menginspirasi kalian, karena percaya sama saya, bidang apapun kalian itu sekarang memang sudah serba media sosial dan nantinya itu akan sangat-sangat menghasilkan. Dan memang menurut saya, ini menurut pengalaman saya ya, karena saya juga seorang Mister Indonesia juga, jadi saya juga punya teman perwakilan Mister dari Sulawesi Barat juga. Memang banyak banget teman-teman dari Sulawesi Barat itu yang banyak belum terlalu berkembang nih ke arah dunia entertainment atau dunia sosial media itu banyak belum terekspos. Saya saja sampai sekarang belum tahu sebenarnya Mamuju itu seperti apa sih, padahal saya berasal dari Sulawesi Utara. Ya. Gitu, kita sama-sama Sulawesi. Tapi betul, tapi jujur saja saya belum, dan saya bekerja di bidang pariwisata, saya belum tahu apapun tentang apa sih, kenapa saya harus berangkat ke Sulawesi Barat. Ya gitu. Kenapa sih saya harus mau tahu tentang Sulawesi Barat gitu. Itu belum terekspos gitu. Jadi saya harap dengan sharing saya hari ini bisa menginspirasi lebih banyak anak-anak muda ke depannya untuk lebih membangun Sulawesi Barat lah ke depannya dari bidang apapun itu gitu, supaya bisa dilirik, bisa dinotis nih sama masyarakat Indonesia dari berbagai manapun gitu. Ya, baik. Benar sekali yang dikatakan Mas Gandhi, memang Sulawesi Barat ini belum terekspos ya, tapi sebenarnya nih Mas Gandhi, begitu banyak yang luar biasa keindahan sendiri yang di Sulawesi Barat, apalagi pasca gempa ini ya, di mana Sulawesi Barat ini melakukan pemulihan. Jadi bolehlah nanti Mas Gandhi jalan-jalan ke Sulawesi Barat melihat keindahan yang ada di sini, yang tentunya tidak akan ada lagi. Ya, amin. Dan, gitu. Dan itu harus datangnya dari pemuda-pemudi dari Sulawesi Barat, supaya bisa lebih banyak orang mengetahui keindahan-keindahan di Sulawesi Barat.
Baik, betul sekali. Baik, terima kasih banyak Mas Gandhi sudah hadir bersama kami, sudah berbagi ilmu kepada kami di sini, terkhusus kepada teman-teman SMA, SMK sederajat di Sulawesi Barat. Tentunya kami berharap dengan adanya kegiatan ini membawa manfaat untuk kita semua, terlebih kepada adik-adik di Sulawesi Barat ini agar memanfaatkan teknologi sebaik mungkin dan juga tentunya membuat ide-ide kreatif yang dituangkan ke dalam konten pada media sosial dan juga tentunya untuk memajukan para generasi muda di Indonesia yang menjadi semakin lebih baik lagi. Dan juga saya tak lupa mengucapkan terima kasih kepada teman-teman peserta workshop yang sudah begitu antusias ya, walaupun ini sudah masuk di jam-jam ngantuk, tapi saya yakin mereka begitu antusias dan juga fokus dan tentunya semangat mengikuti kegiatan pada siang hari ini, tentunya dengan narasumber kita Mas Gandhi yang sudah luar biasa sekali pada siang hari ini. Dan baik, mungkin kita Mas Gandhi sebelum live kita mau melakukan foto bersama dulu nih. Nah, jadi untuk teman-teman peserta workshop untuk mengaktifkan kameranya, karena kita akan melakukan sesi foto bersama dengan Mas Gandhi yang sudah begitu luar biasa sekali share kepada kita semua tentang teknik-teknik mengenai content creator ini. Baik, silakan diaktifkan kameranya. 1, 2, 3. Dan sekali lagi gaya ini ya, gaya kerennya apa sih? 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak Mas Gandhi ya. Dan saya harapkan kepada peserta workshop untuk tetap stay ya, karena masih ada banyak lagi materi atau dari narasumber yang luar biasa pada hari ini. Selamat mengikuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan saya kembalikan ke panitia. Terima kasih. Terima kasih Mas Gandhi. Terima kasih Kak. Dah jadi. Terima kasih Kak. Kak. Jalan-jalan ke Surabaya. Terima kasih Kak untuk ilmunya.